Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkia Mulyani, peserta pidato putri nomor 20. Alhamdulillahillazi fadala bani adama bil ilmi wa a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru serta para pelajar rahimakumullah, tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat kuasanya kita dapat hadir pada hari ini dalam keadaan yang sempurna tanpa kurang suatu apapun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat. Hadirin hadirat rahimakumullah, dewasa ini akhlak, moral, sopan santun para pelajar banyak mengalami kemerosotan. Banyak murid yang membangkang bahkan melawan gurunya. Padahal guru adalah orang yang telah mengajarkan kepada kita tentang berbagai ilmu pengetahuan. Seorang penyair berkata, "Waqatna bijahlika in jafauta mu'allima," dan terimalah kebodohanmu bila kamu membangkang pada guru. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan pidato saya tentang akhlak terhadap guru. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kitab Ta'limul Mutta'alim karya Syekh Azhar Nuji diterangkan bahwa ada beberapa akhlak yang dapat kita praktekkan terhadap guru. Di antaranya, pertama, hendaknya kita tidak berjalan di depan guru. Kedua, tidak duduk di tempat duduknya guru. Ketiga, tidak memulai bicara kecuali dengan izin guru. Keempat, tidak bercanda sesuatu apabila guru sedang capek atau bosan. Kelima, jika ingin bertemu dengan guru, ucapkanlah salam dan jangan menutup pintunya, tapi tunggu sampai guru keluar. Keenam, jangan membuat guru marah atau murka dan patuhilah perintahnya. Ketujuh, hormatilah putra-putrinya dan orang yang ada hubungan kerabat dengan guru. Ada pula yang menambahkan yang kedelapan, yaitu tawadu kepada guru, yang artinya rendah hati terhadap guru. Berkaitan dengan sikap rendah hati terhadap guru, ada sebuah cerita seorang santri yang berada di sebuah pesantren di Yaman. Sebutlah santri itu bernama Fulan. Fulan adalah santri yang sangat cerdas dan kuat hafalannya. Ia adalah santri yang sudah mencapai derajat mufti karena kepintarannya. Hampir dipastikan ia akan menjadi ulama besar. Hingga akhirnya syaitan pun mengelabui si Fulan. Si Fulan merasa orang yang paling alim, bahkan ia merasa kealiman dirinya setara dengan kealiman guru besarnya. Tidak sampai di situ, kesombongannya terus berlanjut sampai ia berani memanggil gurunya dengan namanya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Di mata para ahli ilmu, hal ini merupakan kesombongan yang nyata dan perbuatan yang sangat tercela. Melihat kesombongan si Fulan, guru besarnya hanya memilih untuk sabar dan diam saja karena menurut Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, diamnya seorang guru pada saat muridnya tidak sopan terhadap gurunya tetap akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, kesombongannya berlanjut lagi sampai suatu hari si Fulan akan berdakwah ke kota. Ia tidak meminta izin kepada guru besarnya. Lalu pada saat guru besarnya bertanya kepada santri lain, kemanakah si Fulan yang biasanya hadir dalam kajian rutinnya? Lalu santri lain menjawab kalau si Fulan sedang berdakwah ke kota. Apakah dia izin kepadaku? Tanya sang Habib. Sontak santri lain hanya diam saja. Lalu sang Habib berkata lagi, baiklah, kalau begitu biarkan si Fulan pergi. Akan tetapi ilmunya tetap di sini. Sementara itu di kota di mana tempat si Fulan berdakwah, banyak sekali orang yang menghadiri acara itu. Mengingat si Fulan adalah murid guru besar yang sangat dihormati. Ia memulai dengan basmalah, hamdalah, salawat Nabi, dan membacakan sebuah ayat. Namun pada saat ia akan menjelaskan ayat tersebut, ia tiba-tiba terdiam seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan tak mampu menjelaskan ayat tersebut. Ia terdiam hingga beberapa menit, sampai akhirnya ia pun menangis karena ilmu yang telah dia hafal hilang seketika.
setan si fulan hingga enggan untuk tawadu dan meminta maaf pada gurunya. Hidupnya pun bertambah tragis. Ilmunya telah hilang, tidak ada keluarga yang mau menerimanya dan peduli padanya. Demikianlah kisah nyata dari seorang murid yang tidak beradab terhadap guru. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada pula cerita sebaliknya, yaitu tentang keridhaan seorang guru. Seorang murid yang pada saat di sekolahnya ia biasa saja, bahkan tidak secerdas murid lainnya. Tapi karena ia takzim dan berbakti pada gurunya, ia meraih kesuksesan dalam hidupnya. Jadi keridhaan seorang guru bisa menjadi kekuatan seseorang untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itulah seorang murid harus bisa mencari kerelaan hati seorang guru, harus bisa menghormati guru, harus bisa berkata yang sopan pada guru, harus bisa melaksanakan nasihat-nasihat guru, dan harus bisa menenteramkan hati guru. Mengapa seorang murid harus bisa melakukan itu semua? Jawabannya adalah agar guru ridho, ikhlas atas ilmunya yang telah diberikan, sehingga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan adab terhadap guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarham shagirona wa ya'rif li'alimina haqqah, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak ulama. Dalam hadis tersebut tersirat pesan bahwa para guru wajib diperlakukan sesuai dengan haknya. Akhlak serta adab yang baik merupakan kewajiban seorang murid yang tidak boleh dilupakan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, benarnya dari Allah dan salahnya dari saya. Wassalamualaikum